Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js di proyek aplikasi restoran. Bagian yang ke-55 ini kita masih akan belajar tentang login admin. Bagian yang kedua yaitu materinya tentang redirect atau redirect. Kita langsung ke materinya saja. Di materi sebelumnya kita sudah belajar memasukkan email, kemudian kita masukkan password, kemudian akan tampil data di dalam sini sesuai dengan password yang kita letakkan di dalam sini, di dalam users. Kita punya misalnya ini admin@gmail.com, passwordnya adalah admin. Kita akan coba admin@gmail, passwordnya adalah admin. Kemudian kita klik login. Nah, di dalam sini akan muncul config dan data. Di dalam data ini masih dipecah lagi, yaitu ada data yang dalam bentuk ini, kemudian ada dalam bentuk token, kemudian pesan. Kita akan coba mengambil data ini di data, kemudian kita ambil .token. Kita ke React-nya. Di dalam sini kita akan coba res, kemudian .data. Kita akan Ctrl S, kita akan lihat res.data. Kalau ini diambil, kita ke admin, kemudian passwordnya adalah admin, kemudian kita login. Ini kita clear dulu supaya jelas. Admin, kemudian kita klik login. Maka yang akan muncul adalah, kita refresh dulu, admin, kemudian ini admin, kemudian kita klik login, yang muncul ini. Jadi di dalam sini ada data, kemudian ada pesan login berhasil, ada token, dan data ini terpisah. Kalau kita ingin menampilkan datanya saja, berarti di dalam sini kita ambil data .data. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita refresh. Yang akan muncul kita akan ambil data admin, kemudian kita klik login. Yang muncul ini semua data di dalam sini. Nah, kalau kita ingin mengambil tokennya saja, yang kita gunakan adalah data.token. Kita Ctrl S, kemudian kita akan coba refresh. Kemudian ini kita admin, kemudian admin. Kita klik login, yang muncul adalah token. Nah, sekarang token ini akan kita simpan ke dalam session. Fungsi dari session storage sudah kita pelajari di dalam JavaScript. Materi dari session storage bisa dilihat di dalam playlist dari JavaScript di channel SMK Revit ini. Silahkan cari playlist untuk JavaScript. Kita ke VS Code-nya lagi. Sekarang kita akan buat sebuah variabel let token sama dengan await, kemudian res.data.token. Ini kemudian isi dari dalam token ini kita akan simpan ke dalam session storage, kemudian set item. Di dalam set item kita akan tambahkan namanya adalah token, kemudian koma, kemudian variabelnya adalah token. Jadi ini token yang dari dalam sini, kemudian ini adalah token. Sekarang setelah kita simpan di dalam sini, kita akan cek kalau passwordnya salah. Nanti kita akan lihat hasil dari tokennya. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat kembali ke dalam React. Dalam sini kita refresh dulu. Kemudian di dalam sini kita admin. Kalau passwordnya salah, misalnya kita masukkan A, login, maka ketemunya di sini adalah undefined. Kalau di dalam sini benar admin, maka token yang di dalam sini muncul. Jadi kemungkinannya adalah undefined sama ada tokennya. Kita akan buat di dalam sini, kita akan if, kemudian token sama dengan, kita tulis petik-petik undefined, kemudian kita buat clg salah. Ini saja, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini.
di dalam browser, kita refresh. Kemudian kita coba admin, kalau dia salah, keluarnya undefined, tapi ininya tidak muncul, console log salah. Kita akan tambahkan sebuah function di bawahnya sini. Kita akan buat const kemudian get token sama dengan ini function. Kemudian kita buat di dalam sini token, kemudian ini kita akan mengambil isi dari dalam session storage ini. Berarti kita tambahkan session storage get item. Nama dari yang kita ambil sini adalah token. Sini kemudian kita buat token. Kemudian yang token di dalam sini kita akan cek. Jadi kita akan ambil fungsinya get token. Kita akan ambil get token dari dalam sini, apakah ada isinya. Kalau sama dengan undefined, maka keluar dari console log salah. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Kita cari admin, kemudian A. Nah, ini keluar salah. Tapi kalau dia benar, jadi kalau tokennya ada isinya, kemudian kita buat admin, maka akan muncul seperti ini. Jadi salahnya tidak muncul. Sekarang di dalam sini kita akan isi, kalau tidak sama dengan undefined, kita Ctrl S, berarti ini kebalikannya. Kalau tidak sama dengan undefined, console log benar, kita Ctrl S, kemudian balik lagi ke sini, kita refresh, kita cari lagi admin, kemudian balik ke sini. Nah, ini benar. Kalau benar dia ke sini. Sekarang kita akan redirect ini ke dalam admin. Kita akan tambahkan redirect. Untuk menambahkan redirect, kita akan buat import. Kemudian di dalam sini kita akan buat React router DOM. Kemudian yang akan kita ambil adalah use history. Kemudian di bawahnya sini kita akan buat const variabelnya history. Kemudian di dalam sini sama dengan use history. Function use history, karena kita akan menggunakan hook. Kemudian di dalam console log ini akan kita ganti dengan history.push. Kita akan push ke dalam admin. Jadi kita akan push ini ke dalam admin. Jadi kalau dia benar, maka dia akan diarahkan ke dalam admin. Kita langsung ke dalam sini. Kita refresh. Kemudian ini kita akan bersihkan. Di dalam sini kita coba dulu yang salah A. Dia akan tetap di sini. Kalau dia benar, admin, dia akan diarahkan ke dalam sini. Jadi loginnya diarahkan ke dalam sini. Kita sudah berhasil melakukan redirect menggunakan perintah dari use history. Sekarang kita akan atur supaya kalau di awal, jadi kalau di awal ini kita akan ambil lagi di dalam sini login. Kemudian ini kalau kita ada salah dalam sini atau belum ini masih bisa ke dalam admin. Nah, ini admin masih bisa. Sekarang admin ini akan kita protect, kembali lagi. Kemudian kita akan kembali lagi ke dalam app.js untuk menjalankan admin. Ini memanggil komponen yang bernama back. Sekarang kita ke komponen back. Di dalam komponen back ini kita akan lakukan import dulu. Import, kemudian kita tambahkan React router DOM. Di dalam React router DOM ini kita akan panggil function redirect. Jadi redirect. Kemudian di dalam sini ini kita akan tambahkan sebuah if. Jadi kita akan ambil if get, kita akan ambil session storage. Session kita akan kopikan saja
dari yang ada di dalam ini. Jadi nanti akan dicari session storage get token. Jadi kalau tokennya ada atau tidak ini kita akan copy. Jadi kalau tokennya sama dengan undefined ini kemudian kita isi sama dengan petik-petik undefined, kemudian di dalam sini return redirect. Ini komponen. Jadi dalam sini kita buat redirect, kemudian to, kemudian petik-petik ini diarahkan ke login. Jadi diarahkan ke login. Jadi redirect to login. Kita Ctrl S. Jadi kalau session storage get item token ini isinya undefined, maka dia akan ke redirect to login. Kita Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. Jadi contoh, kalau ini admin, ini kita klik A. Kalau kita perhatikan di dalam sini ini isinya undefined. Jadi kalau kita masuk ke dalam admin seperti ini, nah ini nggak bisa. Ini selalu diredirect ke dalam sini. Tapi kalau ininya benar admin, kemudian kita klik login, nah ini bisa masuk ke dalam sini. Jadi untuk masuk ke dalam sini dia menggunakan use history. Jadi use history di dalam sini ini menggunakan function history.push admin. Kemudian untuk memblok di dalam ini kita menggunakan redirect. Jadi dicek dulu apakah session storage get item itu ada isinya. Kalau ada isinya dia bisa jalan. Kalau get tokennya itu sama dengan undefined, maka dia akan diredirect to login. Itu cara membloknya. Di dalam sini ditambahkan redirect to login. Jadi misalnya kita balik lagi ke login. Nanti di video berikutnya kita akan belajar menambahkan logout untuk supaya dia kembali lagi ke login. Ini kita ke admin, misalnya ini A. Ini posisinya adalah undefined. Jadi posisi undefined ini kita kalau diklik admin, dia akan diredirect lagi ke dalam login. Nah, itu saja materi tentang redirect. Silakan dicoba dan dipelajari. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.